dalam proyek FFBNW PKR 10514 Gusti Ngurah Rai 332. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka menyelap minimum exhaustion force guna mempercepat pembangunan kekuatan pokok komponen pertahanan menuju postur TNI Angkatan Laut. Republik Indonesia punya kapal perang perusak baru penjaga lautan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Save News. Sebagai negara kepulauan, penting bagi Indonesia untuk memiliki pertahanan maritim yang tangguh. Penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista menjadi bagian penting. Teranyar, kekuatan maritim Indonesia bertambah dengan tambahan alutsista di kapal kombatan, yakni Fit for but not with atau FFBNW. Perusak Kawal Rudal atau PKR KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Sebelumnya, kapal perang ini menjalani proses pengintegrasian sistem sensor dan senjata atau SEWAKO yang dilakukan di fasilitas produksi divisi kapal perang PT PAL Indonesia Persero. Dilansir dari CNBC Indonesia, setelah selesai proyek pembenahan, badan usaha milik negara atau BUMN tersebut menyerahkannya kepada Kementerian Pertahanan, yang kemudian diterima oleh Kapuskot Baranahan Kementerian Pertahanan Laksma TNI Yosumiarsa. Dengan selesainya proyek FFBNW ini, maka KRI I Gusti Ngurah Rai 332 siap dioperasikan sesuai dengan fungsi asasinya sebagai kapal kombatan. Penyerahan dilakukan setelah melalui rangkaian uji coba dan telah memenuhi persyaratan. Ada 3 segmen pengerjaan, yaitu persiapan, pemasangan atau install, integrasi sistem dan pengujian, serta Sea Acceptance Test atau SAT dan delivery. Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia Persero, Rarya Budi Harta mengatakan, dalam proyek pembenahannya, beberapa integrasi yang dipertajam, yakni integrasi sistem sensor dan senjata, selain kapabilitas rancang bangun dan teknologi pembangunan alutsista matra laut. Dengan selesainya proyek FFBNW KRI I Gusti Ngurah Rai 332, maka statusnya meningkat dari laik layar menjadi laik tempur serta mampu melaksanakan tugas pokok yang diembannya seperti anti-air warfare, anti-surface warfare, electronic warfare, naval gunfire support, serta naval diplomacy untuk semakin memperkuat TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menyebut bahwa proyek ini merupakan konsep investasi pertahanan yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo pada HUT TNI ke-75 pada 5 Oktober 2020 lalu. Rarya mengatakan investasi tersebut tidak hanya berupa barang yang terlihat atau tangible, seperti peralatan dan fasilitas, namun juga pada hal-hal strategis yang tak kasat mata atau intangible seperti keahlian dan penguasaan teknologi. Dengan panjang total 105,11 meter dan berat 2.365 ton, kapal perang ini masuk dalam kelas light frigate atau perusak kawal rudal atau PKR yang dilengkapi dengan sistem persenjataan meriam utama 76 mm dan dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara atau SAM, sistem pertahanan diri atau Close-in Weapon System CIWS 35 mm, sistem pelontar torpedo dan sistem rudal permukaan ke permukaan atau SSM. Kapal perang ini memiliki kemampuan peperangan elektronik melalui sistem Electronic Countermeasure atau ECM dan Electronic Support Measure atau ESM yang telah terintegrasikan dalam Combat Management System atau CMS yang dimiliki KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Adapun nama KRI I Gusti Ngurah Rai 332 diambil dari nama pahlawan nasional asal Bali, I Gusti Ngurah Rai, yang memimpin pasukan bernama Ciung Wanara, melakukan pertemuan terakhir dikenal dengan nama Puputan Margarana. Adapun nama KRI I Gusti Ngurah Rai 332 diambil dari nama pahlawan nasional asal Bali, I Gusti Ngurah Rai, yang memimpin pasukan bernama Ciung Wanara, melakukan pertempuran terakhir dikenal dengan nama Puputan Margarana melawan Belanda pada 20 November 1946. I Gusti Ngurah Rai yang mendesak menyerukan kepada pasukannya untuk berperang habis-habisan dengan gagah berani. Pertempuran inilah yang kemudian dikenal dengan Puputan Margarana.
I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa. Dengan nama tersebut, KRI I Gusti Ngurah Rai 332 diharapkan dapat mewarisi ruh pantang menyerah serta keberanian I Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan wilayah NKRI. Pada 3 November 2020 lalu, PT PAL Indonesia Persero melaksanakan seremoni delivery Fit for But Not Fit atau FFBNW kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai 332 bertempat di dermaga Bandar Barat PT PAL Indonesia Persero kepada Kementerian Pertahanan yang diterima oleh Kapuskot Baranahan Kementerian Pertahanan Laksma TNI Yos Sumiarsa yang kemudian diserahkan secara simbolis diserahkan kepada TNI Angkatan Laut untuk dioperasikan yang diterima oleh Aslok Kasal Laksma TNI Pugu Santoso. KRI I Gusti Ngurah Rai 332 telah selesai menjalani proses pengintegrasian sistem sensor dan senjata atau sewako yang dilakukan di fasilitas produksi Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia Persero. Kunci mereka sebetulnya sudah agak bosan dengan produk Cina, Pak, sebetulnya. Jadi mereka ini datang ke kantor saya minta tolong untuk dibantu, ya, bagaimana kita bisa masuk pasar sana. Memang agak jauh, tapi itulah pasar-pasar yang memang masih memungkinkan Inka dan mungkin beberapa BUMN lain bisa masuk ke pasar-pasar itu. Bersaing dengan Cina, Inka menangkan lelang pengadaan kereta di luar negeri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Save News. PT Industri Kereta Api Persero atau Inka sedang menggarap proyek pengadaan kereta atau rolling stock di Bangladesh dan Cina. Sebelum menggarap proyek itu, Inka harus bersaing dengan Cina selama proses pelelangan terbuka. Direktur Utama Inka Budi Noviantoro mengaku, pihaknya sempat cemas ketika bertemu Cina di proses pelelangan terbuka untuk 2 proyek di Bangladesh dan Cina. Namun pada akhirnya Inka memenangkan lelang tersebut karena bisa memberikan kereta dengan harga yang lebih murah dari Cina. Hasilnya, Inka akan memasok 250 unit rolling stock ke Bangladesh, 6 rangkaian kereta atau transit, 3 lokomotif, 15 kereta penumpang ke Filipina. Untuk Filipina, Budi mengaku kesulitan melakukan uji coba unit keretanya karena negara tersebut menerapkan lockdown. Selain Bangladesh dan Filipina, Inka juga memperoleh 3 proyek pembangunan lintas negara di benua Afrika. Proyek besar itu membutuhkan waktu pengerjaan hingga 30 tahun. Adapun proyeknya antara lain lintasan Liberia-Libya sepanjang 7.411 km, lintasan Gabon-Eritrea sepanjang 4.564 km, dan lintasan Kongo-Tanzania sepanjang 5.797 km. PT Industri Kereta Api Persero atau Inka memang diketahui akan membangun pabrik di benua Afrika untuk mendukung proyek transportasi di benua tersebut yang akan berlangsung selama 30 tahun ke depan. Berdasarkan paparan PT Industri Kereta Api atau Inka, ada peluang pembangunan lintasan kereta api sepanjang 19.241 km lintas negara di benua tersebut. Adapun Inka melaporkan saat ini telah masuk ke dalam proyek pembangunan kereta api di 3 negara. Budi memperkirakan bahwa pihaknya akan membangun 2 fasilitas produksi di Afrika. Budi menjelaskan bahwa pembayaran pembangunan lintasan kereta api di negara-negara tersebut akan menggunakan skema pemanfaatan sumber daya alam tiap-tiap negara. Artinya, Inka akan memiliki leluasaan untuk menyerap sumber daya alam setiap negara dengan masa waktu tertentu sebagai timbal balik pembangunan lintasan tersebut. Budi mencontohkan dengan proyek perlintasan kereta api di Zimbabwe yang menggunakan skema leasing tambang batu bara di sana. Dengan pembangunan total perlintasan sepanjang 1.600 km, Inka dapat memanfaatkan hasil batu bara Zimbabwe sekitar 2,3 juta ton per tahun. Selain pertambangan, Budi menyatakan bahwa pihaknya juga akan masuk dalam proyek pengembangan infrastruktur lain sebagai skema pembangunan perlintasan di Afrika. Namun dia mencontohkan beberapa proyek seperti panel surya, pembangunan kota pintar dan kabel fiber optik. Selain di Afrika, Budi menyatakan bahwa pihaknya juga akan menyasar proyek perlintasan di Amerika Latin. Sejauh ini dia melihat ada peluang untuk mengisi permintaan sebanyak 322 lokomotif dan 883.460 kereta barang. Selain itu, PT Inka Persero juga tengah melakukan ekspansi dengan menyasar industri otomotif. Perusahaan manufaktur plat merah atau BUMN di bidang kereta api itu terus menciptakan inovasi baru
untuk meningkatkan industri otomotif di Indonesia. Diketahui ada sejumlah produk yang telah diproduksi oleh PT Inka yang mendunia, diantaranya bus listrik iInobus ekspor ke Kongo. PT Industri Kereta Api atau Inka siap memasarkan bus listrik buatan anak negeri yang bernama iInobus guna menjawab tantangan dan kebutuhan transportasi masa depan yang ramah lingkungan. iInobus saat ini telah mendapatkan sertifikat uji tipe atau SUT kendaraan bermotor dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor atau BPLJSKB. Bus listrik tersebut sudah dipesan oleh pemerintah Kongo sebanyak 360 unit. Pesanan tersebut merupakan bagian dari kontrak proyek yang telah ditandatangani Inka dengan Kongo untuk pengerjaan transportasi kereta dan listrik. Selanjutnya, lokomotif diesel elektrik ekspor ke Filipina. Biasanya PT Inka hanya mengekspor rangkaian gerbong kereta, namun kini perseroan mulai mengekspor gerbong sekaligus mesin penggeraknya atau lokomotif. Produk tersebut pertama kali dipesan dan diekspor ke Filipina. Tentunya ini menjadi sejarah baru karena baru pertama kali Indonesia mengirimkan kereta berpenggerak atau bermesin ke luar negeri. Hal ini prestasi yang baik untuk Indonesia. Dan terakhir, kereta penumpang ekspor ke Bangladesh. PT Inka telah memproses pesanan dari Bangladesh sebanyak 200 kereta penumpang. Sampai akhir tahun 2019, Inka telah menyelesaikan dan mengirim 114 kereta ke negeri tersebut.